Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin jamaah kuliah subuh yang sama-sama dirahmati, dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah taala yang beriman, yang bertauhid, selayaknya dan sepantasnya kita senantiasa terus-menerus mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesadaran kita orang yang beriman dan keyakinan kita orang yang bertauhid bahwa apapun yang berlaku di dalam alam ini, yang terjadi di dalam alam ini semuanya tidak keluar kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan rahmat Allah kita baru saja melaksanakan sebuah titah perintah salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan zikir, wirid untuk menunggu waktu ini dapatkan turun yang mabrur. Amin. Demi Allah, Allah akan menebus duduk kita pada pagi ini dengan haji mabrur sampai terbit fajar. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati acara kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyambung, meneruskan pengajian kita Irsyadul Ibad, di mana pada pagi hari ini kita melanjutkan bab yang awal, yaitu babul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala qala babul iman. Bab yang pertama adalah bab tentang masalah iman. Iman adalah sebuah kepercayaan, keyakinan yang kita tasdikkan dengan hati atas semua apa yang kita pandang dan kita lihat. Kita dengar kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemudian kita ikrarkan dan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di mana Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz memulai kitab beliau dengan tentang masalah iman, mengutip ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas, ini seruan Allah, panggilan Allah, himbauan Allah kepada seluruh manusia. Wahai seluruh manusia,
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, kalau ada di dalam Al-Quran itu kalimatnya ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, bahasa kita orang Palangkaraya, pasanglah telinga baik-baik. Pasanglah telinga baik-baik, kata Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena Allah hendak maruruk rahmat lawan kita. Allah hendak menumpahkan rahmat dan wahai seluruh manusia. Oh wahidu, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, satukanlah Allah. Rabbakumul ladzi khalaqakum, akan Tuhan kalian, sembahlah akan Tuhan kalian yang telah menjadikan kalian. Juga di dalam Al-Quran kalau ada kalimat Rabb, kalimat Rabb Tuhan, itu di belakangnya ada ciptaan. Setelahnya itu ada penciptaan. Bila Rabb, Rabbul Alamin, Rabbukum alladzi khalaqakum. Jadi setelah kalimat Rabb itu ada ciptaan. Inilah rububiyahnya. Allah akan Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, dialah Tuhan kalian yang menjadikan kalian, yang merancang kalian, menyusun kalian, membentuk kalian, rupa-rupa kalian. Itu adalah Allah yang merancang dan menyusun. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa ikut bantu Allah dalam pembentukan manusia, termasuk abah kita, mama kita. Kata kaum empat campur, semuanya Allah lah yang menjadikan, membentuk, merupakan dan menyusun. Walladzina min qablikum, dan bukan sekadar kalian saja yang jadikan Allah, tapi orang yang sebelum kalian pun juga itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah dan bentukan Allah. Tujuan Allah menyuruh menyembah. Jadi ada tujuan, ada maksud Allah menyuruh kita menyembah. La'allakum tattaqun. Kalau kalimat la'allakum dalam Al-Quran bukan mudah-mudahan lagi lah, bukan mudah-mudahan lagi, tapi pasti, kalimat pasti. Kalau ada kalimat la'allakum, pasti kalian, dijamin, ada sugestinya lah, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Kalau sudah Allah menyebutkan kita orang yang bertakwa, selamatlah dunia dan akhirat. Orang yang bertakwalah yang sampai menembus kepada surganya Allah. Minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak lewat jembatan. Tidak ada satu makhluk pun yang namanya manusia yang tidak lewat siratal mustaqim. Itu sudah ketetapan. Sudah ketetapan Allah, maqdiyah, yang tidak bisa diganggu gugat. Artinya alternatif jalan lain tidak ada, semuanya jalan sana. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami lepaskan, kami selamatkan, kami bebaskan orang-orang yang bertakwa. Kami selamatkan orang yang bertakwa. Arti selamat, jangankan masuk
melihat apinya aja kada, merasakan panasnya pun kada. Itulah mana selamat. Summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkanlah orang-orang yang bertakwa. Wa nazara zalimina fiha jisya, dan kami biarkan orang-orang zalim bertekuk lutut di dalamnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi syaratnya sembahlah Allah. Jadi menyembah Allah bukan sekadar sujud, bukan sekadar i'tidal, tapi menyembah Allah menyesuaikan perbuatan dan kelakuan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita berumah tangga sesuaikah sudah dengan kehendak Allah? Itulah mana menyembah. Kita beraktivitas, kita berusaha, apapun lapangan kerja kita, sesuaikah sudah dengan kehendak Allah? Kita bermasyarakat, kita berjiran, sudahkah sesuai dengan kehendak Allah? Karena seluruh perbuatan dan aktivitas kita itu sudah ada aturannya dalam ilmu Allah. Itulah makna menyembah. Kita berbicara, kita berkomunikasi, sudahkah sesuai dengan kehendak Allah? Al-muslimu man salimal muslim. Orang yang muslim itu ialah orang yang bisa menyelamatkan dari muslim yang lainnya, dari tangannya dan mulutnya. Sudahkah sesuai dengan kehendak Allah? Inilah makna menyembah. Pasti kalian akan bertakwa. Kemudian allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a bina. Alhamdulillah. Allah bukan sekadar menciptakan aja, Bu, Pak, lawan kita lah. Lawan tempat-tempatnya, lawan umpan-umpannya, lawan pemakan-pemakannya. Allah menciptakan kita. Allah yang menjadikan bumi, allazi khalaqal arda, allazi ja'ala lakumul arda firasya, ai bisatan, hamparan, nyaman kita beraktivitas, nyaman kita bertanam, bercocok tanam, nyaman kita apapun yang kita lakukan dalam bumi itu Allah sudah siapkan semuaan. Wasama bina'a, kemudian langit juga Allah ciptakan sebagai naungan. Di dalam ilmu tauhid, seluruh ciptaan Allah, langit, bintang, bulan, matahari, awan, udara, kayu, binatang, ternak, batu, sungai, laut, itu semuanya bima yanfa'unas. Bima yanfa'unas untuk kemanfaatan seluruh manusia. Jadi untuk kemanfaatan kita. Makanya Atha bin Rabi'ah pada waktu bertanya kepada Siti Aisyah, ujar Atha bin Rabi'ah, wahai Aisyah, tolong pangkisahakan lawan ulun, menurut pian apakah yang paling ganjil, yang paling aneh, yang paling heran pian lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi mendengar pertanyaan Atha bin Rabi'ah, Siti Aisyah menangis terbayang Rasulullah sudah wafat. Ujar Siti Aisyah, banyak hal-hal yang ganjil yang pernah aku lihat. Cuma diantaranya waktu itu, kata Siti Aisyah, pas tepat pada giliranku, karena Nabi istri 4 lah, pas kena giliranku, lalu sampai ke rumahku, kenapa Nabi ini langsung permisi lawan aku, jadi Siti Aisyah. Wahai Aisyah, ya Rasulullah, aku malam ini mohon maaf, minta ampun sebesar-besarnya lawan ikam. Memang malam ini giliran ikam, malam untuk ikam, tapi aku memohon lawan ikam, malam ini kupersembahkan buat Allah.
Malam ini kepersembahkan buat Allah, kata Rasulullah. Jadi uji Siti Aisyah, wahai Rasulullah, semestinya ulun ingin benar berdampingan lawan pian. Ingin benar lawan pian kada berpisahan. Tapi ulun lebih menghormati keinginan pian. Silahkan pian beribadah. Jadi malam itu Siti Aisyah mengintai Nabi, mengintip Rasulullah. Berwudu, Nabi waktu berwudu Nabi nangis. Setelah berwudu kemudian beliau salat sembahyang. Mulai jam 9 malam beliau mengangkat takbir Allahu Akbar. Berdiri setelah membaca Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Aku kira Siti Aisyah habis surah Al-Baqarah tadi Nabi pajang rokok, disambung lagi dengan surah Al-Imran. Setelah habis Al-Imran disambung lagi dengan surah An-Nisa. Malam itu sarakat sidin 6 juz. Latakan batis Nabi ini Siti Aisyah menggitir. Lalu rokok sudah 6 juz rokoknya panjang. Tidak sujud sama dengan berdiri panjangnya. Sama dengan 6 juz tadi sujud sini. Kemudian rakaat kedua sampai 6 juz pulang. Bangkak batis Nabi Pak. Mengelatak batis sidin sujud. Kemudian bangkit salam bang Bilal subuh di masjid. Mulai jam 6 sampai jam 5 subuh. 2 rakaat sembahyang. Bukannya Nabi aja yang menangis, Aisyah pun menangis. Maras melihat laki. Di parakhir Siti Aisyah, ya Rasulullah, pian itu sudah dijamin Allah. Pian itu maksum. Pian kada sindusaan lagi, kada ada kesalahan lagi. Pianlah orang yang pertama dibangkitkan Allah dari kubur. Dan pianlah yang pertama menggedor pintu surga, ya Rasulullah. Haram makhluk lain masuk ke surga sebelum engkau. Bahasa kitanya, bagaimana apa pian sembahyang berbanyak-banyak? Bagaimana apa sembahyang berbangka-bangka batis sampai. Lalu Nabi menjawab lawan Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, langit, bumi, bintang, bulan, matahari, seluruh isi langit dan isi bumi, itu semua Allah jadikan bima yanfa'un nas, untuk kita bertahan. Siti Aisyah, afala anakuna abdan syakura, kata Rasulullah. Ada pantaskah aku, uji Nabi, ada pantaskah aku, pada wajarkah aku sebagai hamba Allah yang bersyukur? Ternyata bangkaknya Rasulullah itu cuma bersyukur kepada Allah. Berterima kasih dengan Allah karena nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah lawan kita terus menerus mengalir setiap detik. Cuma untuk bersyukur kepada Allah. Artinya Nabi bukan menambah pahala, menambah ibadah ada, tapi untuk bersyukur kepada Allah. Makanya waktu Isra Mi'raj itu di saat Nabi yang ditunggu-tunggu waktu munajat berhadapan dengan Allah itu satu aja kan. Ditawari Habib, Nabi kada tergiur. Ditawari Telaga Kausar, Nabi kada tergiur. Ditawari apapun rahmatan lil alamin, Nabi kada tergiur. Yang tergiur di Rasulullah, ya Muhammad, ini kalau kehendak ikam nah. Nah dimaksud ikam ini kalau yauma khalaqus samawati wal ardh, waktu kejutaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, qad faratu alaika khamsina alfasana qum anta wa ummatuk. Wahai Muhammad, ini kelana, mulai aku ciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi, mulai saat itu kata Allah sudah, ini kalimatnya qad faratu lah dalam bahasa nahwu, apa sarafnya itu sudah
telah terjadi. Qad faradtu alaika, sungguh sudah kupardukan, sudah kuwajibkan terhadap engkau, alaika wa ala ummatik, atas ikam dan umat ikam, khamsina alfasanah, 50 waktu sembahyang. Kita lihat Nabi menawarlah adalah 50 waktu sembahyang seharian selama 24 jam. Kalau 50 kali sembahyang, ada kau berdiri lagi kita, bakabun pada kawa, pedagang pada kawa lagi, beraktivitas pada kawa lagi. Kenapa? Hawa di sejadah aja langsung disambut Nabi, Pak. Disambut Nabi sembahyang 50 waktu langsung turun. Nabi kada berpikir lagi. Artinya kada seimbang antara salat 50 waktu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebanding. Inilah wa ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Ditambah lagi sambungan ayatnya, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah menurunkan banyu. Banyu inilah sumber segala-galanya. Banyu ini satu air nikmat Allah yang luar biasa. Sabuting aja diambil Allah, Pak. Ya, Pak. Banyu sabuting aja diambil Allah. Jawabannya matian. Karena kayu membutuhkan juga, iwak membutuhkan, seluruh binatang membutuhkan. Jadi wa anzala minas sama, Allah menurunkan air dari langit. Ini sumber segala-galanya lah. Kemudian dengan adanya air, tanah yang dulunya lekang, keras, bangking, lembik, lembur. Tanahnya menjadi lemah. Diandaki jagung tumbuh, diandaki pinang tumbuh, diandaki rambutan tumbuh, diandaki pisang tumbuh. Fa akhraja bihi minas samarat, keluarlah dari bumi tadi dengan adanya air, keluarlah bermacam-macam buah-buahan. Dan samarat itu, buah-buahan itu, rizqan lakum, bagai umpan nigam. Artinya lawan rezekinya lah, lawan rezekinya Allah menciptakan kita. Semuanya dari air, semuanya dari buah. Makanan kita semua dari buah, pakaian kita semua dari buah. Kain asalnya dari kapas, kapas dari buah, buah dari kambang, kambang dari batang, batang dari biji. Biji tidak akan tumbuh bila ada air. Baju kita, tapih kita, kopiah kita, selawar kita, lantai kita, rumah kita, semuanya dari air. Ya kalau Pak, ada tumbuh, Pak. Pohon kayu, julah baluk, julah papan, julah kasau, semuanya berasal dari air. Jadi minas samarati rizqan lakum, keluarlah daripada bumi yang lembek dengan air tadi bermacam-macam buah-buahan. Satu permintaan Allah. Satu permintaan Allah, ini semuanya orang kafir, orang musyrik, Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghojo, Islam. Karena manusia itu di dalam kitab Hazinatul Asrar itu ujar Imam Ahmad bin Munabbih, ada 121 bentuk manusia. 121
jenis manusia. Ada nang hum unasun uzunuhum fil. Ada bentuknya manusia, telinganya kayak gajah. Ada paus, pamus, manusia matanya di dahi. Ada matanya di dada. Hum unasun kulluhum finar, mereka adalah manusia, semuanya dalam neraka. Jadi ada 4 golongan, kemudian ada 73 golongan yang 72-nya sesat, ada Nasrani, Majusi, jadi semua jumlahnya 121, tinggal satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pun pada bertaat. Jadi semuanya itu disuruh Allah menyembah. Karena waktu kita belum keluar dari rahim ibu kita, keluar daripada rahim mama kita, itu sudah ada kontrak perjanjian. Si Anu, waktu dalam janin yang sudah ditiadakan roh, ikam mengakuilah aku ini Tuhan ikam. Ikam mengakuilah aku ini Tuhan ikam. Seluruh janin yang ada dalam perut mengakui bala. Betul, engkau adalah Tuhanku. Kalau sudah kita mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku, lalulah dikasih umur, dikasih nasib malang, untung, rezeki. Lalu keluar, dipanggil lagi, Ubudullah, sembahlah Allah. Cuma ada satu golongan manusia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang selamat. Allah satu meminta, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jadi janganlah, ujar Tuhan, janganlah fala taj'alu, janganlah kalian jadikan fala taj'alu lillah, jangan kamu jadikan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu Tuhan tandingan. Artinya Allah meminta satu aja, jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah. Artinya kalau dosa apapun, sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, setumpuk langit, kayak pasir di laut, kayak buih di laut. Karena kita kada bisa mengelakkan lagi dosa kiri kanan muka belakang. Kalau kita insaf, sadar, tobat, itu semuanya akan dihapus Allah. Tapi syirik menduakan Allah, itu kada ada ampunannya, Pak. Nah, termasuk syirik khafi lah. Syirik khafi ini yaitu riya. Ini malaikat pada tahu bahwa itu riya. Malaikat pada tahu bahwa hamba Allah itu riya, pada tahu. Makanya bila sudah kita beramal, amal ini dibawa naik oleh malaikat, diarak kayak pengantin sampai ke langit pertama. Ujar malaikat langit pertama, kef bamanda. Ujar malaikat membawa amal, nah apalagi ini diperiksa, ini amalnya baik benar nah, harum. Ujar penjaga langit pertama, ana sahibul ghibah. Ana sahibul ghibah, akulah malaikat yang diciptakan Allah Ta'ala khusus untuk menjaga amal hamba yang ketujuh ghibah. Langit pertama ghibah, langit kedua hasad, langit ketiga ujub, langit keempat takabur, sampai lepas ketujuhnya malaikat gemuruh marah lontas tasbih sampai ke hadirat Allah. Ujar Tuhan, idribu ala sahibi hadzal amal, pukulakan amal ini kamu hanya. Pukulakan amal ini kamu hanya. Jadi ujar malaikat marah, ya Allah, ini kada pernah gibah, kada pernah hasad, kada pernah ujub, sampai tembus ke langit, sampai ke hadirat Engkau. Ujar Tuhan, ana sahibur rakib, akulah pengintai hati-hati hamba yang melaksanakan amal. Nah, jadi malaikat pada tahu kan, inilah syirik khafi, riya. Ngaran riya.
malam tahajud 8 rakaat, 4 rakaat, kemudian witir. Habis witir sembahyang fajar, habis fajar. Kenapa besokan duduk bunga buat yang akan-akan ini bunga benar. Nah, apa orang malam tadi latok pencetok tiang listrik. Bahkan apa? Aku rata takbir tadi. Beungah tahajud. Hanya 2 rakaat aku malam tadi jar. Ribut kakan-kakan. Anak bapak dah tahajud itu benar. Inilah yang diintai Allah sahibur rahim. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini Allah merahmati kita, memberkati kita, dan menerima semua amal-amal kita pada taat. Salah dan hilaf, Allah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.